Halo Taurus Sun, Moon and Rising, ketemu lagi dengan saya di Amleksi Tarot. Ini untuk ramalan asmara dan kesehatan kamu di akhir bulan Desember, penghujung bulan Desember 2024. Namun walaupun ini bacaan asmara, bisa juga cocok untuk karir kamu ya. Kadang saya baca karir, malah cocoknya ke asmara. Saya baca asmara malah cocoknya ke karir, tergantung orangnya. Dan saya juga nggak bisa menjamin bakalan 100% cocok dengan energi kamu. Oleh karena itu disesuaikan, dipilah-pilah. Dan energi bacaan ini juga bisa vice versa. Kalau bukan punya kamu, bisa jadi punya seseorang yang dealing sama kamu. Ini bisa untuk yang sudah menikah, punya pasangan, ataupun yang masih jomblo ya. Dan anggap ini sebagai reading for fun ya, jangan terlalu dianggap serius. Oke. Tak kenapa saya pengen ambil yang di sini ya. Oke. Ada Nine of Swords, Justice, Knight of Cups, dan juga The Devil. Ada beberapa di antara kamu yang sedih, yang ngerasa frustasi, gak bisa tidur. Ya, sebenarnya ini tempat tidurnya nyaman, tapi enggak nyaman jadinya rasanya bagi dia. Karena visualisasi dari pikirannya udah membuat tempat tidur ini enggak nyaman untuk ditidurin. Ada bantal, ya kan? Dia bisa mengistirahatkan kepalanya, pikirannya, tapi dia nggak melakukan itu. Pikirannya telah menguasai hati dan seluruh tubuhnya untuk tetap stay awake, untuk tetap waspada, seperti terjaga, nggak bisa tenang gitu ya. Ada hal-hal yang senantiasa berputar-putar terus di pikirannya. Pikiran-pikiran negatif, khawatir. Ini mungkin masalah hubungan asmara kamu dengan seseorang. Masalah dia bakalan mengabari kamu, bakalan mengungkapkan perasaannya, penyesalannya, apa yang membuat dia tertarik sama kamu, dia akan datang apa enggak. Namun di sini ada justice, kamu akan belajar untuk menyeimbangkan energi kamu ya. Kamu tahu bahwa masalah yang ada ini bakalan mempengaruhi emosi kamu dan itu akan berdampak ke semua arah, baik ke kesehatan maupun karir. Kalau kita begadang terus kan ya badan kita nggak fit, jasmani nggak fit, dan akan mempengaruhi pekerjaan. Kita kerja jadi bisa terbengkalai. Tapi kamu belajar untuk menyeimbangkan emosi kamu tadi. Ya, aku nggak akan boleh aku larut untuk beberapa saat mengungkapkan perasaanku pada kesedihan ini. Ya aku puaskan aja dulu 1 malam ini atau 2 malam ini gitu ya. Tapi setelah ini enggak. Aku nggak boleh larut-larut di sini terus. Aku harus seimbang. Emosi dan pikiranku harus seimbang. Aku harus bisa menguasai hati dan pikiranku. Kalau enggak, ini nanti bakalan menguasai semua bidang kehidupanku. Aku nggak pengen kehidupanku jadi kacau. Tanpa si dia pun di dalam hidupku aku bisa bangkit kok. Aku harus berusaha. Ya, ada pikiran positif di sini nih. Ya, ada The Devil. Ada di sini beberapa di antara kamu dealing dengan energi The Devil. Ini bisa jadi energi kamu atau pasangan kamu. Ya, pasangan kamu mungkin Capricorn ya. Ada juga Gemini, Libra, Aquarius, Scorpio, Cancer, Pisces. Seperti ada energi toksik di tengah-tengah hubungan kamu dengan pasangan. Ya, saya ngerasa di sini beberapa di antara kamu merasa kehilangan. Tapi di satu sisi sepertinya kamu khawatir juga si dia enggak mengabari kamu kembali sama kamu. Karena semacam ada di sini ketergantungan ya. Mungkin secara finansial ada bentuk tanggung jawab yang harus kamu penuhi dan kamu khawatir kalau kamu sendirian di sana bisa-bisa
gimana nantinya aku gitu. Kekhawatirannya ke arah situ ya. Nah, ada beberapa di antara kamu mungkin memiliki tanggung jawab atau keterikatan tanggung jawab yang berhubungan dengan legalitas, biaya pendidikan, atau mungkin ini seperti cicilan gitu ya, cicilan ke bank atau cicilan rumah, tanggung jawab bersama. Ya kalau ada perpisahan kan salah satu sepertinya kamu khawatir di sini nih gitu. Kalau ada masalah gimana nih memenuhi tanggung jawab ini, aku sendiri nanti aku bisa apa enggak gitu ya. Tapi di satu sisi yang lain ketika kamu menemukan keseimbangan tadi, kamu bisa berpikir positif bahwa aku bisa kok. Kalau aku berpikir positif, aku seimbang, aku memanfaatkan waktu dan tenagaku sebaik mungkin, aku pasti bisa, tanpa dia juga aku bisa. Oke, untuk Nine of Swords-nya ada Ace of Pentacles, Five of Wands, dan juga Page of Wands untuk Taurus. Ya, ada semacam konflik. Ya, ada konflik yang terjadi antara kamu dengan pasangan. Seperti ada drama ya, drama-drama queen. Tapi bakalan sepertinya ada sesuatu nih yang membuat suasana hubungan kamu dengan pasangan bakalan kembali rujuk lagi. Ya, kasih uang sama dia, udah dia bakalan seneng. Iya, banyak seperti itu perempuan ya. Ngambek masalah, ngambek ini itu gitu ya, atau baru siap berantem, coba dikasih uang, langsung kembali bersemangat. Oke, justice. Untuk justice, justice-nya ada Seven of Cups, Three of Wands, dan juga Four of Wands. Yep. Seven of Cups. Ini seperti hasrat, ambisi, harta, sesuatu yang mewah, kemewahan. Ada mungkin beberapa di antara kamu ngebandingin milik kamu sendiri dengan orang lain ya. Kamu mungkin melihat orang lain hidupnya bahagia, segala kebutuhannya terpenuhi, sementara aku enggak. Orang lain berpesta-pesta, jalan-jalan kesana kesini, aku enggak. Ya, orang lain hidupnya mewah, ada mobil, tapi aku enggak. Seperti membandingkan diri sendiri, dan ini membuat kamu sakit hati, sedih. Jadi kayak membandingkan pasangan sendiri dengan pasangan orang lain. Ya, pasanganku nggak bikin aku seperti ini. Padahal pasangan orang lain, aduh enak sekali dia ya. Kalau kita nggak banding-bandingin punya kita dengan punya orang lain, maka nggak akan ada puas-puasnya kan. Yang ada kita jadi kesel terus bawaannya di dalam hubungan itu, menjalani hubungan itu pun kesal. Itu bakalan terasa dan bisa dirasakan pasangan kita itu pasti bisa ngerasa ya juga energinya itu, walaupun nggak terang-terangan dia tahu pesannya itu apa gitu, tapi perasaan nggak nyaman itu tadi ada pasti. Seperti ada ketidakpuasan. Jadi pasangan itu pun bisa ngerasakan bahwa kita itu nggak puas gitu. Kita itu pengen terus lebih, padahal mungkin si dia di sini sudah berusaha memberikan yang terbaik ya. Karena ada Knight of Cups di sini nih. Ini sudah berusaha memberikan yang terbaik, tapi kita ngerasa kadang ya gitu, kalau kita ngebandingkan diri kita dengan orang lain, pasti selalu kita ngerasa punya kita itu nggak jauh lebih baik daripada orang lain. Padahal orang belum tentu ya. Orang lain bisa jadi malah pengen memiliki apa yang kita miliki gitu. Oke, untuk Knight of Cups. Untuk Knight of Cups-nya ada Strain, Eight of Cups, dan juga Six of Wands. Yep,
strange, dan juga itu Cups ada rasa kecewa di sini nih. Saya ngerasa energi Scorpio, Cancer, Pisces, Virgo, Capricorn, Taurus, ada yang ngerasa kecewa sama kamu nih. Gemini, Libra, Aquarius. Ya, kalau bukan kamu yang kalau bukan dia yang kecewa sama kamu, kamu yang kecewa sama dia ya. Diingat kembali bahwa bacaan ini bisa vice versa. Ada ego di sini yang menimbulkan adanya kekecewaan. Jadinya ada yang pergi karena dia kesal, merasa nggak nyaman, jadi dia pergi, dia moving on, dia meninggalkan. Ya, ada ketidakpuasan yang dia rasa bahwa aku udah memberikan yang terbaik, aku udah memenuhi semua yang menjadi kewajibanku, tapi selalu aja salah, selalu aja nggak berguna, selalu aja dianggap kurang oleh si dia. Ya udah, lebih bagus aku pergi deh. Yang pasti di sini seperti ada sakit hati ya, seperti tertekan. Oke. Dan dia memilih untuk pergi. Ya dicatat lagi ya, si dia ini bisa jadi kamu atau si dia. Oke. The Devil. Untuk The Devil-nya ada Knight of Pentacles, Three of Pentacles, dan juga Ten of Wands. Knight of Pentacles. Ya, sangat berhati-hati sekali. Saya ngerasa di sini si dianya sangat berhati-hati ya. Kalau masalah kembali, saya nggak ngelihat di sini ada seperti kembali, malah pergi nih. Ya dia fokusnya udah moving, dia udah move on gitu ya kan. Kalau mau deket juga kembali, dia bakalan berhati-hati, jaga jarak, nggak mau sembarangan di dalam berkata, bertutur kata, bertindak gitu ya. Ada bentuk kerjasama di sini antara si dia dengan kamu. Mungkin bentuk kerjasama ini sehubungan dengan anak-anak kali ya, yang menjadi tanggung jawab. Ada beberapa di antara kamu yang udah berpisah dengan pasangan, tapi meninggal. Ada ini nih, anak-anak yang menjadi tanggung jawab, masih tetap menjadi tanggung jawab bersama. Beberapa di antara kamu ya masih tetap bersama gitu ya. Cuman ya inilah fenomena di dalam suatu hubungan kan, up and down. Selalu ada masalah, ada ketidakpuasan tapi tetap bersama, ditahan-tahan di dalam gitu ya kan. Ya, walaupun sebenarnya udah nggak ada rasa sakit hati, nggak bergairah sama dia gitu ya kan, nggak selera. Ya, kamu udah jelas-jelas tahu sebenarnya perasaan kamu yang aslinya gimana, tapi ya masih tetap ya jalan gitu, masih tetap dijalanin. Ya dijalani, kalau udah ada di sini hal-hal yang semacam gitu ya, dijalanin terus itu terasa pasti bebannya. Pasti terasa bebannya ya. Ada Two of Pentacles ya, 50-50. Untuk beberapa di antara kamu masih 50-50 untuk memulai kehidupan baru. Beberapa di antara kamu ada yang masih tetap bertahan di hubungan ini walaupun udah ngerasa bahwa hubungan ini udah nggak baik, udah nggak sehat lagi, udah toksik, nyakitin aja kerjaannya gitu ya kan. Ada ketidakpuasan, tapi ya tetap dijalani nih. Kayak ada tanggung jawab bersama yang mesti harus dipikul berdua walaupun toksik, tapi ya mau nggak mau harus dijalani, nggak bisa memutuskan sepihak ya.
Oke, saya buka spiritual guidance untuk Taurus ya. Ini kira-kira bagaimana nih ya kan untuk kamu yang masih jomblo. Untuk yang jomblo, saya ngelihat ini ada seseorang yang sedang memperhatikan kamu. Ya. Ada nih beberapa di antara kamu sedang memperhatikan kamu udah berakhir belum sama si dia gitu. Dia lihat-lihat situasi kamu sama pasangan kamu, udah berakhir apa enggak? Kalau udah berakhir, udah moving on, aku pengen masuk deh gitu. Nah, ya kan? Iya. Oke, saya ngerasa juga ada beberapa di antara kamu yang kayak ngerasa kamu di sini ngerasa seperti ya udahlah, kalau si dia merasa aku ini jadi beban dia, lebih bagus aku pergi aja. Ini dia nggak mau membebani pasangannya ya. Ya, seperti ada di sini di antara kamu punya pasangan yang ngerasa si dianya terbebani. Dia ngerasa kalau kamu pengen sesuatu yang lebih. Jadi dia ngerasa terbebani sehingga dia memutuskan untuk pergi. Sebaliknya bisa juga ya. Karena ini vice versa. Oke, saya ambil spiritual guidance untuk Taurus. Ada it's never too late for a change. Peace. It's never too late for a change, whispered the butterfly and flitted with a knowing smile past the tip of my nose. Wah, ini nih kayaknya hubungan yang seperti mau berakhir gitu ya. Kayak udah nggak tahan lagi, terlalu banyak beban dirasa. Tetapi nggak yakin, nggak semudah itu. Karena ada tanggung jawab bersama. Kalau bukan tanggung jawab bersama, mungkin kamu ngerasa secara finansial masih bergantung sama si dia. Jadi agak berat. Dan di sini dikatakan bahwa it is never too late for a change. Belum ada kata terlambat untuk berubah. Ya, kalau kamu yang butuh si dia, kamu yang salah, ya nggak apa-apa ya kan. Minta maaf. Atau kalau dia yang salah, kamu yang butuh, mungkin ini saatnya kamu harus bisa bangkit berdiri sendiri. Yeah, whispered the butterfly and flitted with a knowing smile past the tip of my nose. Coba nih ya, temukan hal-hal yang membuat kamu bahagia, tenang, perasaan kamu tenang. Kadang ya, untuk apa juga kita ngejalani suatu hubungan hanya karena kita bergantung sama dia secara finansial, tapi kita jadi tertekan, sakit hati terus. Lebih bagus belajar untuk mandiri ya, belajar untuk bagaimana supaya kita itu independen. Oke, the peace begins within us. Ya, lakukan meditasi. Dengan meditasi kadang kita menemukan kedamaian hati dan pikiran ya. Dari sini kita akan berangkat menemukan keputusan yang baik untuk kita. Berani membuka lembaran baru, menjadi sosok yang independen secara mental dan finansial, maupun ya menjalani hubungan
menerima segala kekurangannya. Ya, berdamai dengan tekanan-tekanan yang ada di dalam, tentunya ya. Itu pilihan tergantung di tangan kamu. Oke, demikian untuk Taurus. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.